let's go. Udah sini dulu. Oke. Semua perkenalkan, sebelumnya selamat malam atau pagi mungkin. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fadila, dan pada kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 3 di pelajaran jaringan komputer, yang dimana pada tugas 3 jaringan komputer ini terdapat 4 soal. Di antaranya, yang pertama kita diminta untuk membuat jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 switch. Terus yang kedua kita diminta untuk buat 1 server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Lalu terus yang ketiga itu kita buat 1 server DNS dan 1 server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer, dan juga kita bikin struktur jaringan pada gambar kayak ini, kayak gitu kurang lebih. Tapi ada perintahnya juga. Perintahnya adalah, pertama, ping dari PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan 1 terhubung, kayak gitu-gitu. Ini soalnya di sini. Dan pada kali ini saya akan mempraktikannya. Tapi sebelumnya, untuk mempersingkat, sebelumnya saya udah bikin di sini. Sebelumnya mohon maaf juga, memang saya nggak tahu harusnya bagaimana. Kan mungkin baiknya itu dibikinnya per, misalnya kayak soal nomor 1 sekian, soal nomor 2 sekian, soal nomor 3 sekian. Mungkin seperti itu bener ya. Cuman karena saya mungkin pengennya instan, jadi kayak udah sekalian aja lah dijadiin 1 kayak gitu. Nah, yang pertama ini si soal nomor 1 ini kita diminta untuk buat jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 switch. Jadi kita diminta untuk menghubungkan semua perangkat menggunakan kabel kayak gitu-gitu. Kemudian mengkoneksikannya 4 komputer hingga bisa di ping, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini switch-nya nih, kita pakai 1 switch di sini. Kita pasang 4 PC, PC 0, PC 1, PC 2, PC 1, 2 dan 3 kayak gitu. Nah, ini kabelnya kita sesuai nih. Ini bisa lihat kabelnya. Nah tuh, kita sesuaiin, ada yang pakai flash Ethernet 0/1 sampai /6 kayak gitu. Semua terhubung, ya tinggal kita pasangin aja kabelnya lah. Gitu kurang lebih itu. Di sini tuh saya pakai Ethernet 0 nih, sini tuh susah kelihatan lagi. Nah, di situ. Nah, setelah semua kabel-kabel ini terhubung, sebelumnya kita konfigurasi IP-nya dulu nih. Kita konfigurasi IP dengan kita menggunakan /24 di sini. Jadi kayak misalnya PC 1 nih 192.168.1.10, PC 1 192.168.1.11, PC 3 .12, PC 4 atau yang PC 4 lah ini 13 kayak gitu. Nah, kayak untuk default, untuk kayak gateway-nya sendiri itu tidak perlu diisi karena semuanya itu karena masih satu subnet sebenarnya. Lalu kalau misalnya gitu nih, kita coba nih untuk yang udah sering terhubung nih, kita coba permintaannya apa sih. Permintaannya tadi kita coba tes nih ping ke PC. Kita coba PC 1 dulu kali ya. Nih ping 192.168.1.11 dulu, coba. Tuh, dia replay ya guys. Coba kita ke 12. Itu 12 juga masih mau replay. Coba kita ke 13. Nah, jadi semuanya ini terkoneksi ya, terhubung sesuai dengan permintaan pada nomor 1, soal nomor 1 kayak gitu. Terus kita coba lagi nih soal nomor 2 apa sih? Soal nomor 2 itu minta untuk buatkan 1 server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya, kayak gitu permintaannya. Nah, ini tuh tujuannya agar semua PC ini bisa terhubung
ke web server. Nah, nih server HTTP ini saya udah buat di sini ya. Dengan kabel itu kita menggunakan flash Ethernet 0. Nah, kita masukin IP di sini untuk servernya 192.168.1.20 gitu dengan subnet tuh 255.255.255.0 kayak gitu untuk konfigurasi IP-nya. Lalu setelah itu kita bikin nih di sini di service kita bikin HTTP-nya. Kayak gini, buka server, buka ininya, service HTTP. Nah, HTTP-nya pastikan nih ini on, HTTP on, HTTP off, HTTPS juga on. Gitu. Ini harus nyala karena kalau misalnya di off itu jadi nggak bisa kayak gitu. Nah, coba kita nih kita pastiin, kita tes nih pingnya nih dari anggap dari PC 1 lah. Bunga nih ke server ping 192.168.1.20 tuh nge-replay guys. Jadi kayak ngejawab lah, ada koneksinya terhubung kayak gitu. Jadi PC1 ini bisa menghubungi si server HTTP dan server HTTP tuh juga ngejawab kurang lebih kayak gitu. Sorry. Nomor 3 sorry. bisa mengakses layanan HTTP. Berarti ini kita disuruh akses layanan HTTP ya. Oh, coba kita masuk ke sini. Kita PC1 dulu. PC1 kita desktop, kita masuk web browser. Kita coba HTTP-nya. HTTP IP berapa? IP-nya 192.168.1.20. Nah, kalau gini berarti connect ya guys, terhubung masuk ke HTTP-nya kayak gitu. Jadi kayak kurang lebih sama, semua pasti bakal terhubung lah. Ini sebagai contoh salah satunya aja kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 2 kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bikin server HTTP, kita nyalain HTTP-nya, habis itu kita coba untuk buka HTTP-nya di via web browser di PC. Jika tadi ada tampilan tadi itu tandanya berhasil kayak gitu. Nah, kalau soal nomor 3 soalnya apa sih? Nomor 3 soalnya buatkan satu server DNS dan satu server HTTP yang terhubung ke 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, jadi kita diminta untuk membuat satu DNS server di sini. Ya sebenarnya masih sama, jadi kita jadiin satu aja. Ini server HTTP-nya, ini server DNS-nya, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk bentar, nggak bisa kelihatan kabelnya ya. Dia bisa di view option preference masalah logical. Nah, ini kita untuk si server DNS ini kita bikin dia pakai kabel Flash Ethernet 0/6 kayak gitu. Nah, sebenarnya kita set IP dulu nih untuk server DNS-nya. Karena tadi kan server HTTP itu IP-nya nih 192.168.1.20. Nah, untuk server DNS-nya kita bikin
130 jadinya 192.168.1.30 subnet maksudnya tetap sama 255 kayak gitu. Nah, lalu jika misalnya sudah, kita mengkonfigurasi layanan DNS. Gimana caranya? Kita masuk ke service, habis itu kita set ke DNS. Nah ini kita contoh aja lah yang tadi udah saya buat. Kita gimana sih? Nah contohnya gini aja kita. Nah nanti kita misal contoh kayak kita masuk ini namanya apa? Ilkom misalnya com.com misalnya. Nah habis itu di sini kita masukin IP-nya. Setelah kita masukin IP-nya, kita pilih tab-nya itu record. Habis itu kalau udah di add nanti akan muncul di sini sebagai domain name servernya kayak gitu. Dan pastiin kayak untuk IP dari DNS ini itu 192.168.120. Nah ini IP dari si server HTTP kayak gitu. Nah kalau misalnya udah nih kayak apa namanya udah kita konfigurasi DNS-nya, habis itu apa sih permintaannya tadi? Berarti kan semua komputer bisa. Oke. Nah jadi kalau misalnya udah nih kita bikin DNS-nya, kita udah bikin DNS nih. Kayak tadi ini udah aktif. Nah kita tinggal masukin IP dari DNS-nya di sini. Di setiap PC, di seluruh PC kita masukin DNS servernya. DNS servernya berapa sih? Ya ini 192.168.1.30. Kita masukin semua. PC 1, PC 0 sudah, PC 1 PC 1 sudah, PC 3 sudah juga, sama PC 4 juga sama. Ini juga kayak udah saya bikin semua. Tuh sama semua untuk DNS server kita udah masukin semua. Yang ini habis itu nah kita coba nih. Kita coba ini terhubung nggak si DNS servernya ke server HTTP. Kita coba di PC1. Itu browser tadi kan sebelum ada DNS itu kita masih masukin IP ya kan. Nah kalau misalnya kita udah pakai DNS domain name server, kita nggak perlu masukin IP lagi, kita masukin aja alamat domainnya. Contoh http / itu nama ininya apa sih, ilkom ya, ilkom.com. Tuh jadi kita nggak perlu masukin IP lagi, langsung klik DNS-nya aja. Itu gunanya bikin DNS server kayak gitu. Jadi kita nggak usah masukin IP, kita tinggal masukin nama domainnya aja kayak gitu kurang lebih. Nah ini udah clear nih, udah masuk. Itu di PC 1, langsung aja kita coba di PC 4 nih, anggaplah 4 ini. Lah, jelas connection itu jelas. Supaya kita memastikan bisa semua, kita coba aja. Nah bisa kan? Pertama ini bisa semua. Jadi kayak si domainnya ini DNS ini berfungsi kayak gitu. Jadi mungkin kayak secara keseluruhan sudah lengkap lah ya. Sudah lengkap untuk kayak permintaan dari 3 soal ini. Nah ya kan, kita tuh kita bikin jaringan sederhana, 1 switch 4 PC, tadi saling terhubung, terus kita udah bikin nomor 2 udah bikin server HTTP-nya, dan udah bisa diakses by HTTP. Terus kita bikin server DNS-nya agar di mana si website itu kita bisa akses dengan melalui domain, nggak perlu IP lagi gitu. Ini udah menyangkut semuanya. Nah kita lanjut ke soal nomor 4. Ini saya udah buat juga tapi terpisah karena
nggak memungkinkan kalau sama, jadi saya bikin secara terpisah kayak gitu. Nah, gitu aja ya, Unpad. Kita open. Yes. Nah, ini untuk nomor 4 ini kurang lebih kayak sama lah ini ya, apa namanya, apa topologinya ya lebih rapi sedikit lah kurang lebih. Nah, ini tuh. Nah, soalnya apa sih? Soalnya itu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut, ya kan? Nah, kalau saya baca di sini topologinya, itu di sini ada dua switch, ya kan? Satu router dan tiga server dan dua PC. Nah, server ada apa? Server apa aja? Server itu ada server Ilkom, ilkom.com, terus DNS server dan juga pendilkom.com. Ada router satu dan PC satu-satu. Nah, anggaplah di sini ada dua kelas atau dua kubu. Yang dimana di sini saya bikin dua subnet. Itu di lingkup pertama ini untuk mencakup ini. Aduh, untuk mencakup itu saya bikin subnetnya 192.168.10/24. Jadi PC itu saya bikin IP-nya 2, ya kan, 192.168.10/2. Nah, kalau ini servernya 3 dan ini 1. Nah, satu tuh di router, satu. Nah, jadi dari situ kita pasangin semua nih. Kalau ini kan 192, ini 10.10, ini 20, kayak gitu bedanya. Nah, kita pertama bikin sama-sama kabelnya dulu lah. Kayak biasa kita hubungin dari PC 0 ke sini ke switch, server ke switch ke router. Habis itu PC ini ke switch, server ke switch, DNS ke switch ke router. Jadi terhubung tetap ke router ini bentuknya. Nah, di situ kayak apa namanya? Untuk kayak kita jelasin lagi lah ya. Jadi untuk si yang subnet yang bawah ini itu PC kita bikin IP-nya 192.168.10.2. Lalu ini tuh servernya 10.3. Lalu routernya kita bikin 10.1 gitu. Nah, lalu yang di atasnya itu kita bikin sama PC-nya itu tapi beda 20.2. Terus ini Ilkom 20.3, terus DNS 20.4 kayak gitu. Dan router di 20.1 kayak gitu. Nah, pertama kita harus konfigurasi dulu si routernya. Caranya gimana? Masuk aja ke CLI. Nah, kita tinggal mengetik kayak apa namanya? Ini kalau udah ini bisa lagi kayak aduh, sebelumnya sudah konfigurasi nih. N itu enable, habis itu conf itu konfigurasi terminal. Nah, udah masuk nih, bedanya kan ini jadi ini tuh jadi root confignya. Nah, kita bikin nih konfigurasi int interface f 0/0. 0/0 itu adalah interface face ethernet 0/0 kayak gitu. Di situ kita masukin nih IP-nya, IP address 192.168 tadi berapa, 10.1, bener kan? Nah, karena ini kan menghubung dari ini kan dari si kabelnya ini subnetnya. Subnet itu apa? 255 apa namanya? Subnet paksnya 255.0 kayak gitu.
Nah, no SH, no shutdown. Jadi mengaktifkannya kayak gitu. Nah sama nih, tapi kita bikin sama lagi, tapi ini voice ethernet F0.1. Nah, IP-nya bedanya cuma di sini nih, karena tuh di sini lagi no SH untuk mengaktifkannya. Nah, habis itu selesai. Nah, router itu jadi kayak router tuh udah siap, udah dikonfigurasi kayak gitu. Nah, untuk gateway-nya sendiri, kita pakai beda-beda. Kalau di sini subnetnya, gateway-nya kita pakai 10.1. Kalau yang di sini itu 20.1. Ya kan? Nah, kalau misalnya kayak gitu, misalnya udah nih semua konfigurasi udah selesai. Nah, kita setting dulu si DNS servernya. Kayak gitu. DNS servernya, nah, aduh. Apa sih ini? Nah, DNS servernya kayak tadi, kita masuk ke service, DNS. Ini pasti harus on nih, soalnya sebelumnya default itu off. Kalau off nanti jadinya error kalau pas cari di web browsernya. Jadi harus pasti ini harus on dulu. Bisa itu karena kan kita ada 2 server ya kan. Nih, ada Ilkom dan Peldicom. Kita masukin nih sebagai DNS di sini. Ilkom berapa sih? Ilkom itu kan karena dia di atas di sini, dia kan masuknya subnet 20 ya kan. Nah, kalau yang di bawah itu subnet 10, kita masukin di sini 192.168.20.3, Peldicom 192.168.10.3 kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah oke, udah kita masukin semua, kita tinggal konfigurasi dari web HTTP-nya. Nah, nih HTTP-nya mana? Nah, nih. Ini itu harus dipastiin servisnya on, HTTP-nya tuh dua-duanya on. Jangan sampai off. Kalau off bakal error. Gitu. Aduh. Tuh on semua. Nah, pertama kita harus testing dulu. Testing permintaannya apa tadi permintaannya? Coba kita lihat. Permintaannya adalah testing dari PC1 ke PC0 ke PC1. Oke. PC0 berapa apa IP-nya? 20.2. Oke, kita IP-nya aja. Ping 192 168 20 2. Salah. Bukan kaget. Temo dulu. Nah, cuma udah replay kan. Berarti tandanya bisa. Sekarang kita gantian. Nah, dari PC1 ke PC0. Oke. Don't worry. Kita coba lagi. Ping 192 168 10.2. Tuh. Bisa pasti, Bos. Nah, kalau misal udah reply, kita tinggal akses Ilkom itu dari PC1 dengan menggunakan DNS. Udah nggak perlu IP lagi. Jadi kita masukin nih contoh. Dari mana kita anggapnya? Dari PC1 lah ya. Dari PC1 kita akses ke Ilkom ya kan, atau Pedelkom. Kita coba dua-duanya lah. PC1 nih. Browser http ilkom.com. Ada. Sekarang kita cari pendilkom.com. Biar gampang kita cobain aja deh, ulang lagi.
Jangan tadi saya baru makan banyak. Jadi gue kan jadi aduh konyol banget bener-bener ya. http di pendil.com itu ada, itu dia bisa. Sekarang kita ini kan bisa satu nih, supaya afdol kita coba di PC 0 deh biar kelihatan ori 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 ori. Nah, coba maaf ya ini PC kentang ini masalahnya. http apa ilcom.com bisa kan. Lagi coba lagi nih pendilcom.com nih pendilcom.com bisa lagi ya, itu dia. Udah beres kan, semuanya itu sudah bisa saya akses dari PC 0 pun saya bisa akses ke pendilcom.com, terus juga PC 0 bisa saya akses ke ilcom.com dan juga sebaliknya dari PC 1. Nah, karena semuanya sudah selesai dan sudah rampung sesuai dengan permintaannya, aduh ada net lagi. Nah, jadi ini kan permintaan semua sudah saya lakukan. Nah, jadi sekian video tugas praktikum dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau salah-salah ucapan. Semoga video ini mudah dimengerti dan teman-teman jadi paham dengan keterbatasan bahasa saya dan juga keterbatasan dalam penjelasan saya. Ya semoga adalah sedikit-sedikit yang nyangkut. Saya maaf juga tadi saya kenyangan, takut agak sopan, cuman terima kasih banyak. Semoga mulu. Pokoknya terima kasih teman-teman. Bye. Aduh, gimmicknya bisa buat lagi. Gue sekelas dulu ini.